Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat datang di channel kami. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani. Pada kesempatan kali ini, mari kita mendengarkan ceramahnya dari Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau biasa disebut Gus Baha. Tonton video ini sampai selesai agar kita semua bisa mendapatkan manfaat ilmu dan barokah. Saya ulang lagi, di akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Terus ngeten ya, kalau sukani mukaddimah ya, saya sering diberi pertanyaan begini. Saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu nggak tahu munggah ya, pemenang ranking munggah benar. Tapi bagus, barokahnya begitu dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in. Terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, disarang dipakai di internasional dipakai, fatwanya Habib Al-Habsyi. Itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Mohon panggil halaman 40 sing qauluhu bi arba'ina. Wa thaniha wuquha bi arba'ina mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuquha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan'aqidu bihim al-jum'ah. Mimman sanging wong tan'aqidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al Jum'ah Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goya walau mardo gini dalam logika fikih. Jumatan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Enggak, yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan itu yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau
mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Ya, malah deh. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Enggak. Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak? Sah. Berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya enggak wajib. Mulanya tiga goyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit, karena mardo itu jamaknya marid. Jeleng Muhammadani Alfiyah Pak Lali wasfin kakotilin wajamin. Jadi maridin mardo, kotilin kotla, jaminin zamna. Pak La itu alimaan saya kuno mingkum nopo mardo. Mardo itu maknanya orang-orang yang sakit. Saya itu bawa amplop itu udah amplop uang ini, amplop takbir. Nah takbirnya itu agak aneh. Mana belum tiba ampun. Belum tiba kayak orang alim mas itu. Ini roy dua ini parah, mana? Sudah saya ulang lagi ya. Bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu ada wajib apa? Jumatan. Suamin humlaniku setengah sangking al-arbaun al-imamu te imam. Nah, sekarang misalnya gini, walau kanu umpomo ono sopo ahli jum'ah itu arba'ina 40 fakot, pas 40. Wa fihi lan khali iku ing dalam arba'in umiyun te wong umi wahidun kang siji awak karo to akeh. Qasara kang pepeko taksir lho. Qasara kang pepeko sapa umi fi ta'allum ing dalam belajar lam tasih mongko rasa apa jum'atuhum jumatane arba'in mergo libut lani salatihi krana batale salate umi sing qasara fi ta'lim. Berarti dihitung sayang kusuna mongko dianggap kurang sapa al arba'un. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau diantara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar namanya qasara apa? Fita'allum, dia pepeko ya, pepeko itu disalahkan syariat, maka itu juga nggak sah. Tapi wa amma idza lam yuqassir al-ummiyu fi ta'allum fatasih al-jum'ah kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyad. Ketika orang ummi itu tidak taksir fi ta'allum fatasih maka dadi sah apa al-jum'atu jum'ah. Kama jazama bi syekhuna fi syarhil ubab wal irsyadi, sebagaimana keputusan syekhuna yaitu Ibnu Hajar dalam dua syarah, yaitu syarah kitab ubab dan syarahnya kitab apa? Al-Irsyad. Tabaan di majazama bi syekhu fi syarhil Semakala fi syarhil minhad la farqa huna baina ayuqassira al-ummi fi ta'allum wa alla yuqassira. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin. Tapi kata Ibnu Hajar dalam syarah minhad, cek ummi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora padha rasae. Intah. Walau naqasu fiha batalat aw fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar? Nah, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman adanya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai, donda. Ketika orang khutbah dengan mic itu, suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok
enggak kayak kan. Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya Aro'aita, di Quran juga banyak kul aro'aitum. Memang mustama' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, rapatinya ali, takok ngono ya. Ditentang apa? Berite, kok ilmu saya. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maktul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya tak opel minum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua. Ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Kalau sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham ya? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu karena harison ala qatli sahibi, karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Paham ya? Kalau rebutan pacar mentalnya sama-sama nelikong temannya, cuma nah sing kalah ora perlu mbok sakake ini, dia buat pecundang juga, petarung juga, cuma nasibnya sial saja. Nah itu ilmu ya. Ilmu itu memang kadang didiskusikan. Setelah itu kan kelihatan, oh iya ya. Ternyata yang maktul itu mentalnya juga qatil. Ternyata yang terbunuh mentalnya juga makanya sama-sama di neraka, karena amal itu dihitung dari niatnya. Nah itu aro'aita. Terus di fikih paling masyhur ya, saya sering utarakan ya. Beberapa sahabat itu saking nggak punya uangnya, pelem itu cek pentil ya didol, kurma cek pentil ya didol, cara semongko dereng mateng terus pelonco ya didol, dan itu kebutuhan ekonomi. Singkat cerita ketika Nabi rawuh ke Madinah, tradisi orang Ansor masih seperti itu. Padahal Nabi inginnya jual beli itu gak ada yang boleh rugi. Baik ya gak boleh rugi, muslari juga gak boleh. Nabi melarang itu besar-besaran, gak boleh seperti itu, gak boleh, itu horor, itu menipu. Mereka bilang ya Rasulullah ini kebutuhan kita sudah butuh uang, maka kita butuh menjual meskipun qabla butuhi sholafiyah, sebelum nampak baiknya apa? Tamroh tadi, tamroh atau samroh saja yang umum apa? Makanya samroh itu apa? Buah. Tapi kita sudah butuh uang. Itu Rasulullah itu luar biasa. Cara membuat logika langsung mereka dibalik. Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalau Allah kemudian menghancurkan mangga itu atau semangka itu atau apa saja, ijek pentil ceblok kabeh, ijek pelonco wis gak jadi semongko kabeh, kowe wis kadung nampa duwike kancamu sing tukune tuku semongko. Sekarang tengkulak itu tuku pentil apa tuku pelem? Ayo jawab. Asumsi harganya itu harga pelem apa harga pentil? Pelem. Dengan asumsi pelem wani nebas 2 juta. Nah asumsi ini pentil 200.000 kan. Sing doyan pentil sapa apa digawe makjun tapi cilik-cilik duntal. Ndak sama tawari fikih waras gini. Tak latih. Pentil kok gedene sak menten pentil pelem. Ketika sak pelem dituku 2 juta itu tuku pelem atau tuku pentil? Nah, bae ini wis menjual, alasannya ya wis butuh duit. Butuh duit ora gua alasan, Kang. Agar wong yo. Wong mati wis mati wae jek ngel-ngel wong biayai nek jenenge wong menungso. Mesti kabeh wong butuh duit, meh mati mawon.
Oke, berarti belinya pelem apa pentil? Pelem, regane 2 juta kok. Nak pentil 1.000 wae. Ora payu. Wae sampean tak kei pentil pelem kabeh. Bisane diuntal kan. Dipangan kecut. Nah, kata Nabi menyadarkan orang Ansor. Kalau kamu beli dengan harga, kalau kamu jual dengan harga pelem, kemudian pentil itu kena angin ceblok kabeh. Terus kue mangan duit, kamu stari, kau tengkulak itu atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu kue kok doyan duit dulurmu itu atas nama dulurem kok apa? Wong sak Ansor nangis kabeh sadar iya. Ya, yang punya pelem tadi kan dapat uang 2 juta karena menjual kok pelem itu penting, tapi rego pelem. Ini kok asing ditol itu pentil rego pelem pentil ya kena angin itu dari Nabi. Terus gue mangan duit itu atas nama opo? Atas nama adol pelem mau ngerada di pelem, atas nama adol pentil lagi kira-kira mustari didoli pentil kan ora gelem. Terus gue itu terus untuk duit itu atas nama opo? Nangis wong Ansor. Itu baru kayak aro'aitum, orang dilatih berpikir. Aro'aitum in mana Allahu at-tamrah fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Umpama Allah menghancurkan buah sing rong dadi mau, kowe wis kadung nampa dhuwit ku atas nama apa? Nangis wong Ansor. Jadi makanya di Quran sering ada aruni, aro'aitum. Nah ini maksudnya sebaiknya kalau ngaji itu mustamek pendengar itu diberi hak nih. Oke, tapi aja terlalu kok wong kampus mendisomasi bagi ini. Naranya masih jadi gak kritis. Repot adat kampus. Nah, ada santri juga kadang kegoblokan sange samina waktona kiai ini keliru samina. Akhirnya kiai ini nolani faman wal jaro dalan ing lawang. Ana santri ini tahu ngaji. Teng kitab kula walang, Mbah. Lha iya dong walang sing nemplek lawan. Mergo mau kalah dia ini ku mah. Wal ardi lan bom. Teng kitab kula bumi, Mbah. Lah iya bumi sing kena bom. Tapi ini nyata loh. Kalau nanti di konco ngasih sorokan bagi kiai itu, aman saroko albedo taing anduk yakin itu konco kulo. Tulisan pegon anduk bendok kan podo. Jadi dia ada di albedo taing randok itu. Takut kulo, Gus. Lu dhisik ku sono anduk itu. Ya kok ora. Lagi wong nyolong anduk. Repot. Nawa albedo taing mana? Anduk. Tulisannya pegon anduk bendok kan waduh mana wong khotib ini saat ini kata tiang main keruncung tulisan pegon keroncong ini musik keroncong dan ini tulisannya kan nganggo wawu diwaca keruncung si kerwara juga apa bah keruncung lagi ini orang paham ya. Saya ulang lagi ya, di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya nggak wajib apa Jumatan, itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik, perempuan itu wajib duhur enggak? Jawab saja. Wajib duhur gubut. Duhur. Perempuan wajib duhur enggak? Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan. Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan apa duhur. Takut goblok kau gara. Dari lagi mau ada sih. Ya tadi pakai aro'ita, tidak apa? Ikut tradisinya Rasulullah aro'ita. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib, menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Nah ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak.
Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Jadi pakai Jumatan itu bulet kan. Lan akeh wong ra iso iku aja salah kan bulet. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul, sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mulai sing priwon tanpa sempurna. Lanang tenan Pak Basori Mas. Ora kaya Hamdani ini. Oh, orang wedok kurang lanang sama aja. Ya Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan. Coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal Jum'ata itu asqatat al fardhu anil kamilin fali'an tasqutu an ghairil kamilin min babi napa aula. Kata Jum'atan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wedok nopo Jumatan. Saya ingin kota trennya Jumatan. Jadi ya repot. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Rabu Juni terus kan juga senang betul. Sholat lah senang apa? Itu senang betul. Oh sudah nggak boleh lembaga non. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan ibadah sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah lah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek jadi hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja. Haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lho yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram, itu saja nggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang nggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar, terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram, karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah. Itu di fikih masih banyak. Sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama, kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah, meskipun dalam konteks tertentu dilarang, kayak tadi. Tertentu ya kayak sing golek bojone wong mulu contohnya, karena kadang ya halal betul. Sing waras kan halal tenan. Yang kok didelok rai halal mek rai. Nah begitu delok tok haram meneh. Nah itu kan jelas
Nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Nah, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kaidah kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat, usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan nak senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap, mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ragelem, loh. Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haram no sing lanang yo nganggur, melarat iku yo loro. Kemudian mbok haram, lah Pak jamin kula to. Wah malah loro. Wis ngaramno malah kok jamin uripe. Meneng ae kok sawangane ganahi mungkar. Sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Misalnya lagi begini, kadang fakir ya lucu. Ono wong lahir, langsung mati. Wajib disolat 3. Tidak jawab saja. Tidak, doten yakin. Sing wis betul wong lah. Orang yang orang tahu urip blas. Siktu dulu. Asik tuh sing pokoknya nggak ada hidup sama sekali. Nah, kalau istilah itu enteng kang, misalnya orang nangis bengok tapi mengkis-mengkis saja. Itu kan koyet yang tidak mengikat. Jadi orang fakir itu ora wajib disolati, alasannya mak lucu alasan itu. Mergo sing darani salat itu nyolati mayit. Lah mayit itu berarti tak urip. Lah iku ora tau urip jenenge ya ora mayit. Jadi jenenge mukit atulah men sepotong daging. Itu fakir kadang lucu dirungok-rungokno tenan. Lucunya meneh ini. Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib ya, wiladah. Termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul fitanen terus melahirkan. Jadi fakir tak tahu. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mergo anak itu hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lah anak iku ayo mani. Bah tak rupa-rupa. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Amdani rontok kono ilmune ora. Maka alasannya li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang inzal keluar mani itu wajib mandi tidak? Wih kerasa mau mani ya 3 kilo ya. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama bah sepuh-sepuh ngantikan ngono tapi gak iso bantah. Wong mojo mesti iso bantah taslim kan? Oh taslim kan? Mani metu sancritnya wajib. Terus bisa. Pirang kilo ben? Oh bayi ini Pak Bosor 5 kilo kan? Kilo. Wani. Ini primatur 1 kilo. Nggak, biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat tuh bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibyan, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi ya Rasulullah kita menjual buah sebelum kelihatan baik. Itu karena kita butuh uang. Kata Nabi, enggak apa-apa kamu butuh uang, tapi yang membeli itu ya butuh badi, butuh iwan. Jadi jual beli itu iwat, ada penggantinya. Lalu nak pentile ku rusak, terus sing tuku kue ku untuk apa? Terus kue mangan duit ku atas nama apa?
Akhirnya orang-orang Ansor sadar semua. Semenjak itu nggak ada transaksi jual beli buah qabla budui solahiha. Terus orang fikih ngarang tadi. Jadi makanya karangan-karangan fikih itu ya istimbat semuanya masrob dari min aini, dari mata sumber Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebut wa kulluhum min Rasulillah multamisun khurfam minal bahri auraswa minat diami. Ibu kalau terus nanya. Sumakola fi syakhil min intaha. Terus tu nanti dong. Fa'in adu qoriban urfan jazal bina alama mado. Mun kula waca sing Faraun iki sing masalah Jumatan enggak sampai berapa? Setelah Faraun itu 1 2 3 4. Nggih, setelah Faraun baris keempat. Nggih, setelah Faraun baris keempat bener 1 2 3 4 ya. Ini Wasuilal Bulkini Imam Bulkini ini gurunya Imam Suyuti. Wasuilalan den takoki pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini. Wasuilalan den suwuni pirsa sapa Al Bulkini Imam Bulkini an ahli qaryatin. Saking ahli desa layat luhu kang ora tumeka apa ada dulu apa jumlahe ahlul qaryah ora tumeka arba'ina ing 40. Hal yusalluna nata salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jum'ah wa zuhur atau zuhur. Fa ajaba mongko jawab sapa Imam Bulkini rahimahullah yusalluna dhuhra. Salat sapa ahlul qaryah az-zuhra ing zuhur ala mazhabis Syafi'i. Karena enggak sampai 40. Tapi kata Imam Bulkini waqat ajazalan teman-teman ngolehno sapa jamun sebagian besar sekelompok besar minal ulama iseng pro ulama mereka membolehkan ayyusallu yen to salat sapa ahlul qaryah al jum'ata ing jemaah. Terus dawuh Imam Bulkini wa huwa utawi hadal qaulu iku qawiyun kuat. Ini penting, makanya saya itu nyesal sekali ya. Saya hidup di Indonesia dalam konteks ini itu agak kecewa. Kecewanya gini, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in. Saya ulang lagi ya, takbir ini kan ada di Fathul Mu'in yang notabene itu pegangan ulama seluruh Indonesia. Tapi gara-gara ngaji rahatam itu nak ana desa binaan wong 20, wong selawe apa Jumatan ora oleh. Alasane ora berapa? 40. Nah ini itu naif sekali, makanya saya masyhurkan takbir ini. Saya ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di mana-mana takbir ini saya masyhurkan. Karena saya kecewa berat. Itu kan ketok ngaji rahatam, ngaji ini orang hatam, orang kok tatimatun. Kenapa itu tatimatun, tatimatun? Umumnya kayak gini. Tatimatun, ini usum-usuman. Oh ya, tatimatun atau tatimatun? Tatimatun. Nak sama itu? Saya bantah-bantahan menang di. Ini punya orang bantah-bantahan, tapi juga gelut bantah-bantahan. Tidak gini, saya ulang lagi ya. Ini memang penting saya utarakan. Saya itu pernah ya zaman sering ke Jogja masih lewat Purwodadi itu ngebis pakai ban double. Saya ulang lagi, saya itu sama santri 2 dulu ketika saya merantau di Jogja itu aku selamat paham dan aku melarat lah mulai dicek merantau gue santri ya mesti langsung melo orang wis marat terus ganti santri loro kan yakin wong alim berarti santri loro orang perkara orang sedikit bayar harus diulang kan ra iso ngaji yo cuma di loro orang kok di debutan santri loro men ekonomi jetir atau diulang ngaji ngulangi ra tau amen ngongkon oh kriminal loh. Ya ngulangi ratenanan ngongkon nih. Alhamdulillah udah geman. Kudu ditobatno ki. Itu sampai pertengahan Purwodadi itu aku mergo lunga kuwi badal fajri secara hukum itu wajib Jumatan. Padahal saya dari Naruan, dari Lubang kan jauh sekali. Mandek saya, Pak Bandebel itu mandek. Masuk sekitar setengah kilo itu ada masjid. Imamnya mau coba Fatihah ya ora fase, makmumnya mau 15. Itulah aku mbek santriku 18. Santriku loro ya ada. Bali lho, dia ini rakyat ada kok santri itu bali lho. Santriku bali koyo Hamdani modele kotok. Jadi ngajine ora takit tapi kotok. Kotok itu pokoknya ora arba'in. Kodok ya ada lho Gus. Aku ning gak, aku gak ya ada. Alasannya jenengan, ya alasannya aku kenal pengiran ora kenal. Aku yakin pangeran mesti ridho ning desa terbelakang ini kok wong-wong kepengin gawe
Jumat. Pangeran sing nganggo hatine atus wong latihan Jumatan ora mbok hakmu rasa. Waktu kali ana wong latihan caci cilik latihan mlaku. Ora sah mlaku sing bener ngene iki. Wong caci cilik kok mlaku bener. Mas yo gedhe-gedhe wis prestasi. Paham ya? Wong desa terbelakang latihan nggih Jumatan Mbak Rani. Wong latihan kok mbok anggap rasa. Tinggal latihan yo sak terus ayo. Nah sebetulnya kecewa saya itu bukan urusan itunya ya. Dia ngaji mu'in, saya pun ngaji mu'in. Tapi kenapa yang terkenal itu hanya syarat sahnya Jumatan, hanya arba'ina Rajulun itu yang paling terkenal. Itu kecewa berat saya. Kenapa saya kecewa? Karena takbir yang membolehkan dunal arba'in nggak sampai 40 itu ada di Fathul Mu'in. Lo nak anane ini anak raro pantes lah, wes sarah. Mutane Minhajul Thalibin serapati kenal. Pemene anane ning kitab sing aneh-aneh, Al-Wajiz misalnya, malah duwe ora. Padahal kitab induk fikih dulu sebelum ada Mu'in, ada Takrib itu Al-Wajiz. Mergo yang bisa memukhtasorkan karangan Imam Syafi'i itu Imam Muzani. Setelah Imam Muzani yang bisa memukhtasorkan itu Imam Haromen. Setelah Imam Haromen yang bisa memukhtasorkan fikihnya itu Imam Ghazali. Jadi ini apa? Al-Wajiz. Dan tidak ada kitab kecuali nginduk Al-Wajiz. Termasuk kitab Muharrar, kitab Minhajul Thalibin, semuanya nginduk Al-Wajiz. Terus Al-Wajiz lama-lama disulap sampai Imam Rafi'i jadi Al-Muharrar. Al-Muharrar disulap sampai Imam Nawawi jadi Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin disulap sampai Zakaria Al-Ansari jadi Manhajul Tullab. Jadi yo dagelan lucu-lucunan. Minhajul Thalibin metodenya para pencari ilmu. Masdare dirubah ora minhaj tapi manhaj. Thalibin jamak mudzakkar salim dirubah dari jamak taksir tulab. Nah kadang ulama guyon to. Ya minhajul Thalibin disulap jadinya manhajul tulab. Terus bedanya apa aja? Masdar boleh minhaj, boleh manhaj. Jamaknya talib bisa tulab, bisa Thalibin. Nah, tapi kalau ngurah roh ngaji, wah ini kitab yang berbeda-beda. Itu Minhajul Thalibin, sitok Manhajul Tulab. Lalu kalau nu kagum tenan be Quran nu ngetonon ahli bahasa nyebut wong kafir itu berkali-kali. Orang kafir itu kan jumlahnya banyak. Kadang diredaksikan alladzina kafaru, mereka yang kafir. Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kadang dijamakkan mudzakkar salim, qul ya ayyuhal kafirun. Kadang dijamakkan taksir, ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir, kufar. Ya sama-sama ada kan di Quran kufar ya ada. Kafirun mudzakkar salim ada. Kafir kafaroh qatilin qatalah wa sya'ah nahu kamilin wa kamalah. Kamilin kamalah kafirin kafaroh fajirin fajarah. Quran pakai itu semua. Ulaika humul kafaratul fajar. Mana kula niku apal Quran niku seneng, tambah suwe tambah seneng. Ora tambah bingung. Wong apal Quran tambah tuwa kan tambah bingung. Mergo mikir utang anak bojo masuk. Aku lho mboten, iki Pak Bos cerita ijazahi Pak Bos. Kula tambah tua tambah seneng karena tambah kagum. Quran itu untuk menjaga balaghahnya itu bahkan enggak mau satu ala namatin wahid, satu metode, karena tahu di antara kelebihan balaghah itu tafannun bervariasi, sehingga jamakkan Quran, jamakkan kafir saja itu alladzina kafaru yang menunjukkan jamak, paham ya? Kafirun yang menunjukkan jamak, kufar yang menunjukkan jamak, kafaroh yang menunjukkan. Ya tadi kayak ulaika humul kafaratul fajar. Saya ulang lagi ya. Nah menurut saya, andaikan para kiai, para santri-santri itu menterkenalkan takbir ini, itu penting sekali takbir ini, mendesak sekali untuk diterkenalkan. Kan banyak santri pedalaman Purwodadi, pedalaman di Kalimantan, atau bahkan di Rembang sendiri ada daerah Saleh, di atas gunung itu, sebagian ya santrinya bapak, itu ya dulu Jumatan hanya orang 17. Kalau kita tidak mengesahkan, bagaimana mungkin mereka latihan gawe wong 40, singkat pitulah ngerasa. Artinya ape bina latihannya wis divonis. Google itu kalau ada uang cacilik latihan melakukan ini kudu tiba, aku ini gak sah. Langsung melayu maraton. Kacau.
Kecewa saya apa? Mereka lucunya tidak mengesahkan alasannya takbir di mu'in itu jenis Jumatan itu arba'ina. Tak takoi mu'in sing ndi kali mu'in. Saya mengesahkan dia takbir mu'in rumah samu takbir. Itu tadi karena itu kecewa berat. Itu tadi. Lah iya mereka coba ketika mereka tidak bilang salah alasannya apa coba? Karena di mu'in itu syaratnya sahnya Jumatan arba'ina ya mu'in sing ndi. Ini yang cerita ke kita. Lo kalau adanya di Majmu' gak roh pantes untuk maju larang tenan. Itu dikerjilid. Zaman kalau tuku wis 2 juta 700. Karena saya iki ngentekno pedhet. Gak sudah bayar cicilan BPKB. Kalau takbir itu ada di Majmu' gak tahu pantes, adanya di Mu'in. Makanya takbir ini saya mohon sekali diterkenalkan sehingga desa-desa binaan yang latihan gawe Jumatan kita sahkan dan kiainya yang seneng masyarakatnya dan yang tinggal gede kok cilik setelah disahno kan kacau ya so gede kang mati cilik. Makanya menurut saya seperti itu sebaiknya jangan iada. Kalau iada kesannya ini masih tidak makanya saya tidak mau iada. Saya bilang aku gak gelem iada kang. Kayak ada ngerotok sudan untuk pengiran aku mah. Dan arah ditompol, bukan arah ditompol lah. Sementing khusnudan. Karena tadi kita butuh menterkenalkan ini kan banyak kampung-kampung yang coba di perumahan di Jakarta, gak harus di kampung, di perumahan Jakarta, di Jogja, saya sering. Misalnya ada perumahan pertama, dan itu oleh pengembangnya langsung ada masjid. Saya ulang lagi, langsung pengembangnya ada. Ternyata di kampung situ ada 40 kakak. Yang muslim hanya 60%, yang gelem sholat Jumatan mau 30%. Lu bareng latihan mau wong 30 mbok arani. Wasa. Piye iki? Wong ora dinurah tiba. Ning tengah kota akeh wong wudu, akeh wong riba, akeh wong rentenir, akeh nggon maksiat ono Jumatan mbok arani. Atimu lho putra. Nuranimu ono. Lha sampeyan nak pangeran tersinggung. Lah yo le cuma ono wong sujud kok. Lho nak bahasane Jumatan rasa cek pantes. Lho yo ono wong sujud kok mbok arani ora. Berarti sujud itu problem. Takoki pangeran ngono bisa jawab. Ayo sing ngene Hamdani iso gitu. Oh neraka yakin ya. Nah pertanyaane Jumatan cek pantes ora disahno. Nah pertanyaane kowe wani ora ngesahno sujud. Oh boleh besar. Wong kok ora ngesahno. Ayo sapa sing wani? Oh sujud itu keren kan. Pertama ono ikra wasjud. Makar. Sebenarnya kowe diumumno ning masyar. Iku ono Kiai Hamdani gak ngesahno sujud. Iku ning Serpong ono perumahan anyar sing Jumatan nang 30 mbek Pak Hamdani dihukumi gak sah. Pengiran truk Hamdani. Itu tahu ngaji muin ora nate Gusti. Hatam boten. Lah gara-gara dia boten terus dimaklumi ya wis ora hatam. Mergo nak hatam ana takbir iki ngono lho. Yang membolehkan atau mengesahkan Jumatan enggak sampai 40. Jadi kowe nak takoki pengiran sampean jawab enggak hatam lho Gusti ya. Karena ini satu-satunya cara dimaklumi, di ngepuro ya. Ya ana takoki meneh wae. Hatam ora bosan. Sing tegas ya, Bro. Lah boten hatam kecangkeman. Lah itu masalah Gusti. Ora boten hatam. Iku probleme takokane ora hatam kok. Kecangkeman. Nah itu jaringan, tapi kalau jaringan insyaallah kemkut sepuro pangeran. Nah yang jelas kula nu gak ada niat saya nggih. Niat saya sangat ya. Ojo geman membatalkan institusi ibadah. Sing masyarakat ini sudah rindu sama Allah. Saya punya teman di pedalaman Kalimantan. Lah yo Gus, aku mergawe iku wis ilegal logging. Negara nganggep aku iku ilegal logging. Kok kangen pangerane kok ora oleh.
Pasti kangen pangeran kumpul-kumpul mbek kanca yuk Jumatan niku Gus kok ora oleh mau perkara rasa perkara 40. Lah aku mbok kono opo? Aku wis sah-sah nang Jawa iki wis sah-sah. Masa kok iki muni Gus Bak. Untungnya kula nu terkenal. Akhirnya terkenal agar kiai bantah-bantah perkara ngono agar Jumatan 20. Sapa sing ngesano Gus Bak meneng rata-rata. Dadi ana barokah go weden-weden. Ya ana hikmahe. Tapi misal sapa sing ngesano Hamdani, sapa Hamdani? Malah panas, yakin malah panas. Jadi malah seru ya, tak jamin malah. Ya kan kali yo. Kira-kira tambah seru tambah taklim. Ya kalah brand. Orang anak brand mari. Nah sebenarnya brand yang mengesahkan itu kitab Fathul Mu'in. Dan Imam Bulki ini enggak ulama macam-macam. Beliau itu gurunya Imam Suyuti. Sapa sing ora alime Imam Suyuti ngalim ngono iso ngarang Itqan iku mergo nyimpul ke kitab gurune jenenge Imam. Jadi sing ngesana iki Imam Bulki ini ora Hamdani boten ngawur. Sinten? Bulki ini. Jadi gak main-main. Tapi saya sebetulnya nggak pati nopo masalah fikih itu kalau masalah buatan fanatik. Kalau saya fanatik itu kalau saya ditanya Allah, neng Serpong ono perumahan nganakno Jumatan wong 30, neng pedalaman Purwodadi ono wong nganakno Jumatan 15. Iku do kangen aku kepen sujud mbek aku. Kangen sunnahe nabiku yaiku nak Jumat, nak dina Jumat iku Jumatan. Piye-piye sunnahe nabi nak dina Jumat iku Jumatan titik mbok 40 ora pokoke akhir Jumat. Jumat kok dhuwur. Kok iki eling ya pertanyaane kadang-kali pantan ya lek Gus. Wong dina Jumat kok dhuwur. Ngono, dekne ya wong bodoh tapi oleh sekali masuk akal nggih lek Gus wong Jumat kok. Dinane apa iki? Jumat. Lah salat kok dhuwur. Kan wis aneh. Wong dinane Jumat kok salate. Mau perkara gak? Nah soal Imam Syafi'i menfatwakan begitu kan dulu beliau hidup di Timur Tengah, semuanya Muslim, semuanya normal, sehingga beliau bisa pakai ukuran ideal karena dalam kondisi yang semuanya serba apa? Ideal. Kita ini kan hidup di daerah Purwodadi Jakarta wong Samin, di Jakarta ada perumahan di Jogja di Jakarta, Sawangane itu kan banyak, paling yang Muslim hanya 60%, itu pun yang mau sholat hanya 30%. Atau misalnya ada 200 kakak yang mau sholat 30 orang. Masjid kadang dibikin oleh pengembang. Terus tiap Jumat duhur kan ngecek ya aliran sesat ini duhur Jumat kok sholat sama-sama aneh kan. Mendingan kita perkenalkan fatwa ini dan ini tidak sesat menyesatkan, ini kitab Mu'in, kitab yang dipakai guru-guru kita. Makanya saya itu janggal, kenapa sih setiap yang tidak mengesahkan alasannya neng Mu'in itu arba'ina rajulan, nah ketemu aku Mu'in sing diam. Mu'in mau sing oh tapi matun itu matun gak ketemu enggak terus no debat ya. Nak si bro milisi ya tamulasi gue macam bu si bro milisi nak kon waduh rukun nah yang daerah tertentu mulasi kan sebut milisi mau milisi Taliban malah milisi kan milisi apa malisi wah nasibnya jeneng-jeneng itu sakit. Nah Zubair Abe Bahmun, Zubair di karangan jenenge Al-Qalaid Al-Lu'lu'iyah. Kalau riyen niku derek nyari dokumen niku, mergo riyen dereng dicetak. Diutus yai kan nyetak. Nah itu zaman dikarang niku diderekno Basal Mahfud, ya Basal sing terkenal. Termasuk di Zuriyah Damaran Basal. Ibu Basal turunan mriki sami kalian kula. Ibu Basal adik ibu kula adik kandung. Nggih sami-sami turunan Damaran. Basal niku mentasih kitab itu dulu. Itu Mbah Zubair ngendikan kan masyhur kan ajamiyun fasna bihi masita napa ajamiyun fasna bihi masih jeneng ajam sauni-unimu ngene. Lah Jajal Tirmidzi jenenge pira ayo zaman menteri agama iku muni apa Tarmidzi Tahir ya to. Tapi nek ning desa-desa iku Turmudi. Sebagian desa-desa Tirmidzi. Modho terkenal ya, Kang. Turmudi, Tirmidzi, Tarmidzi. Oh, ora ana sing roh. Ora KTP ini.
Lah yo ajamiyun fasna bi masjid. Ayo Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ono sing maca. Ayo kiye nek maca Bardisbah ta Bardisbah. Ora maca. Atau jeruk kan atau enggak? Lah aku maca piye? Kan maca. Iso maca Bardisbah ya. Ya mergo aja. Napa? Ya kayak sing repot itu kayak gendeng iki. Gendeng-gendeng. Lha wonten tiyang Jakarta iku mara bareng iku wis tok kene Kudus rantro. Tahu desa bareng ya. Enggak tahu. Deket sini katanya deket Kudus. Bareng. Ya itu. Bareng gendeng. Rendeng itu bapak punya teman akrab namanya Kaji Gobur, itu orang Pati. Itu nak ngajak bapak ya Nur Salim monggo golek pecel lele pecel lele ini nama cewek. Nah kalau seperti itu kan orang Medan sama-sama baca orang Medan sama orang Jawa bacanya kan beda, sama-sama makanya ada kaidah ajamiyun fasna bihi masyida. Makanya kalau pokoknya kalau jeneng-jeneng ajam itu serempet. Ya mulane ana semono sibro milisi, sibro mulasi, sama apa sibro tadi? Malaysia ora tau krungu ngomong soal. Terkenal. Masyhur. Malisi. Bocor Soko, masyhur. Ukurane masyhur. Oh, no, maksudnya itu terkenal loh. Brand ya. Aku mau brand-brand. Mohon kalau terus nongin. Ini jelas ya. Jadi dawuh Imam Bulkini sebuti apa? Wakot ajaza, sudah ajaza masih dipasih kot wakot ajaza jam'un minal ulama ayusollu al-jum'ah. Dawuh Imam Bulkini wa huwa qawiyun. Faidha qalladu mongko nalikane anut sapa ngakeh jami'uhum. Tegese wong sing ora 40 anut mangkola hadil maqalata. Fa innahum yusalluna al-jum'ah. Ya salat Jum'ah. Wa in ihtatulan namun ati-ati sapa ngakeh fasallau mongko salat sapa ngakeh al-jum'ah ing Jum'ah. Ya bacane fasallau ngene ini fi'il mandi. Nak sallu ini fi'il ambar, nak sallau napa? Fi'il mandi. Summa zuhra mukdawe mukana hasanan. Umpama do ikhtiyar bar Jumatan kok salat zuhur ku ya apik, tapi enggak mengatakan wajib yo ora darani. Nak mereka ikhtiyar bar salat Jumat kok salat ku ya apik. Apik iku yo ora wajib kan. Mane go bukten ora wajib kula mboten nate iyadah. Mau nak kabeh iyadah rak dadi iyadah wajib. Nah kula nu makili sing ora wajib. Mane kula mboten buron iyadah. Dan saya berkali-kali ngalami gitu di kota ada perumahan ya begitu. Kemarin saya yang masih dulu tahun 8 berapa, 9 berapa itu di Purwodadi ya saya ada yada. Jadi ini penting, saya mohon sekali yang seperti ini kita perkenalkan supaya kampung-kampung binaan rata-rata mereka tidak berani bikin Jumatan karena nggak sampai 40. Dan rata-rata ki setempat mengatakan untuk syarat sahnya Jumat harus itu repot kan. Oke lah kalau dalam konteks kayak Kudus, kayak daerah-daerah yang sudah hadoroh, yang sudah kota, saya pun engkar kalau ada Jumatan yang kurang dari 40. Pokoknya daerah-daerah hadoroh lah, yang ada sakofahnya, sudah punya tradisi, punya hadorot. Saya ulang lagi, saya pun engkar lah misalnya kalau di Kudus, di Rembang kok ada Jumatan berapa? Kurang 40. Tapi kalau di pedalaman Purwodadi, di pedalaman atau di tengah kota, tapi kayak tadi yang kasus apa? Perumahan itu kan desa baru. Kalau Jakarta kayak Condet kan mulai dulu ada habaib-habaib yang alim, daerah Priok. Tapi kalau yo bener Jakarta, tapi Jakarta ini perumahan, ini kan orang baru semua. Niki takbir yang wonten teng kitab ya Anatut Tolibin ya. Sing dikarang dene Sayyid Abi Bakar Sato. Ya
kalau bolak-balik matur pokoknya kitab I'anah itu dekat sekali dengan kita karena niki kalau bolak-balik matur misalnya kula muridnya Mbah Mun muridnya Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud itu ngaji kalian Sayyid Abi Bakar apa? Syato. Jadi orang yang sangat qoribu ahdin ya, dekat dengan kita. Ngendikane ngeten dan beliau itu setuju kalau ada iqamatu Jumat, mendirikan Jumat meskipun tidak orang 40. Sementing urip sik napa? Kula waca iki. Ketika beliau mensarai wa huwa qawiyun. Kula waca mawon nggih. Nah teng kitab niki 59. Kita nanti iki pokoknya kita murah nih ya tapi teng kaulu tadi wa huwa qawiyun ayil qaulu bil jawaz qawiyun. Kula waca nggih. I'lam anna amral jum'ati azimun wa hiya ni'matun jasimatun. Jasimah itu besar. Berjisim maknanya besar. Imtanallahu biha ala ibadi. Imtanah itu memberi nikmat, memberi minnah itu. Dari kata manna itu. Fayya min khosoisina ja'alaha wa mahatta rahmati wa madharatan li adhamil usbu. Allah itu membuat Jumatan sebagai mahatta rahmati, sentral dari rahmatnya dan menjadi penyuci dari dosa penyuci jira disahnon kan ya aneh. Wali siddati i'tina is-salafis sholeh biyakan yaquruna la ala surus. Ini masih cerita dulu. Masih pagi-pagi sudah pakai lampu untuk datang ke Jumatan. Fahdar antataha wa nabiha, maka takutlah menyepelekan Jum'ah musafiron au muqiman. Jadi meskipun di fatwa-fatwa fikih kalau kita pergi qoblal fajri macam-macam, tapi kalau masih sisa tetap harus Jumatan. Musafiron kana au muqiman. Makanya saya tadi pergi secara fikih saya ada wajib Jumatan pun saya sering Jumatan. Musaf padahal ubal loh kalau rian, apalagi kalau bawa mobil lebih gampang lagi. Nanti ini sampai komat semandek nih. Jadi rasa ngenteni khutbah. Khutbah suwi Pak. Nah, imam sing latihan nyai ora barbar. Musafiron au muqiman walau ma'aduna arba'in. Jadi anak itu unik. Beliau jelas fatwa. Kamu harus Jumatan terus. Cek musafir, cek mukim. Meskipun dengan komunitas Jumatan sing duna napa arba'in atau walau ma'aduni arba'in. Ini kan jelas pelegalan dari yang ngarang I'anah. Itu guru-guru kita. Makanya saya tuh heran kenapa banyak kiai yang alumni pondok kalau ada desa binaan duna arba'in kok gak disahkan. Ilmunya ku kondi. Ini muen di syariah antara Sarah dan Matan sama-sama membolehkan Jumatan meskipun walau ma'aduni arba'in. Kerah lagi toh suka wamuk. Aku yakin Hamdani kira roy lagi. Gak diwamuk ijek fatwa. Maksudnya ngomong terus ora Kang Ali ra iso jarani fatwa, ngomong maksudnya. Angel lemen jarani fatwa ora rido. Drengki jeneng ngono kok ora rido. Lagi jelas walau ma'aduni arba'in ditaklidin meskipun itu terus wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Beliau jelas sindirannya jelas. Nak wong tok hidayat. Iku rong 40 lah yo. Jumatan lu oleh gitu. Lu iya Jumatan walau ma'aduni arba'in terus beliau ngendikan wawaw yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Wis tak ngamek oleh kampanye. Tapi lucunya di Indonesia yang notabene kitab fikihnya itu mungkin rata-rata tidak mengesahkan Jumatan yang duna. Alasan ini Syafi'i sing ndi. Lah rumang samu saya Abi Bakar satu gak luwih Syafi'i di bangkuwe. Syafi'imu Syafi'i yo. Sing ngarang I'anah rumang samu gak mazhab. Lah Imam Bilqini rumang samu gak. Oh jangan ngaji cek maknani wae kok gegere ra karuan. Ngono ae cek tuku jebrok. Ngaji deh jebrok kok fatwa. Cara kula ya kecuali daerah-daerah punya kadoro kayak Kudus, kayak Rembang yang ya itu cara kula ya ono terlalu lah. Wajib ditakzir lah maksudnya. Tapi kalau daerah binaan, ya itu sini tabaruk. Ini kitab yang termasuk populer kitabnya sekarang. Ini karangannya Al-Atos. Tapi kitab sekarang, ya
angkatannya Habib Zain, angkatan saya banyak lah, ya kakak-kakak angkatan ini orang-orang baru. Nah ini sampean biar tahu bahwa antara ulama dulu dan sekarang itu sama-sama punya komitmen iqamatu sya'airillah. Syiar-syiar Allah itu harus berdiri. Gak boleh karena mengejar ideal 40 kemudian kamu tidak sahkan, kemudian kampung itu tidak bikin apa akhirnya anak-anak mau duhur-duhur kok apa Jumat kok duhur. Ini kalau wajah ini zikru kalami sayyidi ini mungkin kalau tinggal sampai pegadaknya tetap kok hamdan ini tapi cokon moco fatwa malah dintim. Qala radhiyallahu anhu innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah masa ila ahliku ini konteksnya gitu masa ila ahliku rasaghira wa amarahum ayyuqimu al-jum'ata wa illam yakunu arba'in wa illam yakmulu arba'in la siyama idza tama'a samaniyatun awisna asyara ukurannya itu ya 8 atau 2 terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Memang harus tegas karena kalau iada ini nanti kesannya itu cara cangkem elek ini loh Kang nak iada. Lah lha opo Jumatan barang nak jebule cek kon dhuwur meneh mesti ngono yakin tak jamin niku. Cangkem elek iku kan wis khas lho. Lan cara kula nek kadung wani nggih Jumatan aja kon dhuwur ki mutung Kang Ali. Lah opo kangelan-kangelan Jumatan ejek kon. Makanya menurut saya gak boleh separuh-separuh sekali Jumatan yuk dada ngono ae pokok. Lungki to Pak Basri sekali kedurne kan perpikirannya lagi kenapa Mbak kok dhuwur malih mergo potensi gak salah ora usah salat menisan dhuwur langsung. Ini kan ngadepi wong awam lho ya. Sing awam ngene iki lho. Mulai cara kula niku ora usah iya ada. Cara kula sebaiknya di desa-desa itu enggak usah. Anggap baik inna wa ta'ala yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu suka kalau rukhsahnya diterima, diskonnya diterima. Kalau wa amarahum ayyuqimu al-jum'ah terus dewa ukurannya la siyama idza stama'a samaniyatun awisna asyara min ahliya. Cara kula misalnya di perumahan di Jakarta sudah ada masjid, biasanya pengembangan sudah ngasih. Pertama ada yang sadar lah, pedotan santri, ono sing pedotan kiai, ono sing wong frustasi. Biasanya nang mau perumahan kan wong bingung kabeh. Nah, kumpul-kumpul lah saya Jumatan. Lah piye? Lah wis mergawe salat halal wis kafarah apa? Jumatan. Waidul masakin wis wahidul fuqara, waidul masakin wis gawe id kecil-kecilan wong 8. Ya, minimal mriki disebut 8. Awisna asyar atau berapa? 12. Terus walam ya'murhum bi adati zuhri. Habib al-Habsyi ini tidak memerintahkan mereka mengulang apa? Zuhur. Dan ini ada kata ila qurasaghira. Makanya saya bilang kalau dalam konteks pembinaan kayak perumahan atau desa-desa binaan enggak apa-apa. Tapi kalau yang ada hadrah kayak Kudus ya tentu kita ingkar. Makanya saya tadi nyontohkan kenapa saya tambahi desa binaan untuk perumahan karena kalau ahlu hadrah kan berarti mereka taksir, pepeko kan apa? Imam harus ngobai mereka kalau enggak harus ditak. Kadang-kadang pinjamnya Satpol PP obrai nak gelem apa? Sebenarnya paham ya. Terus walam ya'muruhum bi adati zuhri wa ja'ala dzalika ilaihim kama nukila an ahlil ilm. Fa inna ba'dahum ya'muru bi adati zuhri wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Terus yang yaktafi ini kata Habib al-Habsyi wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun. Jadi cara konsensus itu menang yang enggak ya ada. Di sini ada saya yang pro enggak ya ada. Di bola aku sama nak ya. Makanya santri keloro balik lo sembrono. Gue ngalim aku kok anut aku. Dari alasan ikhtiyat. Oh wah ikhtiyat itu bodoh. Ada repot itu malah ngel-ngeli uang itu. Karena pikiran saya sederhana. Kalau mereka sudah gelem Jumatan Kang, desa-desa binaan, mbok wajib no dhuwur mesti cangkem elek lah opo le mbah kangelan Jumatan nah akhirnya tetap makanya ndak usah wae ben. Lah kok nak mereka seneng mergo Jumatan wajib ketemu kanca lali utang ngomong wahidul fuqara wa idul masakin terus khutbah aja suwi-suwi mari bosen. Dimana dawuh Nabi kan ngono min ma'in nadir ketara fikih wong pinter ora iku nak khutbah
cepet anggar khotbah suwe saya iso ngaji ngono ae. Utawa latihan nyai, soalnya iku pilihane loro. Tapi nek dawuh Nabi jelas, wa yutilus sholata wa yaksurul khutbal jumuiyah. Jadi khase Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Cepet sangka iso aja cepet mergo ora iso. Cepet sangka iso. Jadi cepet tapi kualitasnya tetep mutu, aja cepet sangka gak iso iku rukune sing ra diwaca iku. Wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jumat wa kadzalika as-salaf radhiyallahu anhu yaf'alu. Alasannya gini, khirson ala fi'lil khairi wa iqamatas sya'air. Ya butuhnya ini tetap ada syiar. Islam wis kadung darane iku dina Jumat. Saulang Islam wis kadung darane iku dina. Kemudian tidak diramekan dengan wujudnya kan ya dadi aneh nggih mboten. Nah, Islam kadung darane dina iku jenenge dina. Kemudian tidak disiarkan, enggak diramekan, enggak diiklakan dengan Jumatan. Makanya wis lakoni wae. Ini angka yang disebut 8. Tapi kalau di mazhab Hambali ku alam disebut 6. Pokoknya aja loro ya. Nah loro gak seru ya. Ya memang ada ulama alasannya gitu. Jumatan dari kata jam'un, jam'un maknanya kelom. Wong jagongan nak loro darani sak kelompok apa wong berduaan. Berduaan. Makanya kira-kira wong sedarani kelompok geng ngopi, maknanya wong 8 bareng-bareng ngono. Geng motor ya 8. Wong loronan ora iso darani geng. Jadi darani Jumatan uga ada kata jam'un. Ya makanya harus apa? Kelompok. Makanya beliau di sini ngitung 8. Bener? Tapi sebetulnya enggak harus 8 6. Pokoknya aja papat dereng. Geng. Wah, telu cek trio Pak Basori urung wong darani urung geng. Papat. Wah, belum ya, Pak. Udah ada. Perasaan kula nak papat itu cek urung geng. Ngaku rasa Indonesia mau darani grup itu. Mau malah satu dua patang bulan. Nggih pokoke nak teng mriki sing master niku 8 ini yang disebut. Tapi cara kula 6. Pokoke sementing dikawiti lah napa? Dikawiti. Niki tata kula mbek fatwa-fatwa. Berarti tadi sudah ada kitab 3 nggih. Mu'in ya anatut talibin terus niki kitab jenenge kitab Tadhkirun Nas napa? Tadhkirun Nas. Khirson ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Lah yang ini malah yang terusannya takbir ini ekstrim sekali. Wali ba'dil ulama ta'lifun samahu. Jenenge al-qaulu tam fil iqadil jum'ah bisalasatin ahaduhum al-imam. Jadi ana kitab jenenge al-qaulu tam. Maknanya qaulu tam itu fatwa yang sempurna dengan sahnya Jumatan dengan orang 3 yang diantara 3 itu yang satu jadi imam. Jadi makmume loro. Wah ya tugas kabeh lah. Imam khutbah sitok qomat sitok adzan wah. Wong jenenge kitab wis al-qaulu tam fin iqadil jum'ah bisalasatin sing ahaduhum al-imam. Tapi ini tentu doif ya yang seperti ini, makanya di sini mau disebut wali ba'dil ulama pakai sigot tabri'ah itu yo no ulama sing darani bahkan orang 3 pun kira-kira cara wong Jawa rada kiri yo no ulama sing itu. Kalau di kitab-kitab usuli kan ada kaidahnya kila itu sigot tamridi kama qala ba'dhum sigot tabri'ah itu kan ada aturannya. Simpen tapi ojo fatwa ya diterkipi sik digoleki makna mbok cocokan wek Kang Ali terus fatwa jenenge ijtihad konsensus. Nggih kula setuju dawuh Gus Haji ngoten. Sakniki ora ana mustahid Gus, sing ana iku bahsul masail. Iki jenenge ijtihad jimaiyarnya ijtihad bersama. Karena otak kita satu tidak cukup sebagai mustahid terus konsensus golek bolo. Tapi yo golek bolo sing mutu Mas. Golek sing padha gobloke ra khatamu. Golek sing padha ra khatam. Wis khatam. Wow, jojo engko aku kalah. Nah ini penting saya utarakan, saya itu hanya punya niat tunggal gitu. Piye-piye Jumatan itu termasuk syiar Islam. Terus Nabi nak ngendikan Jumatan sayyidun ayam. Terus fadilahnya Jumatan kayak itu.
yang datang di jam awal kayak korban unta, korban sapi macam-macam. Sampai disebut wahidul fuqara wa idul apa? Masakin. Dari sekian fadilah ini terus kemudian hilang hanya karena jumlahnya ada 40. Mana ada desa binaan langsung umatnya 40. Kadang nyai nganti ra putuhe ra di umat. Nabi Nuh lho dadi nabi ku 950 tahun umate mok 80. Kok kowe dadi kiai tapi langsung di umat 40 Jumatan kabeh. Umpama 40 tenan Jumatan kabeh, problemnya di antara mereka ada ummi yang enggak sah salatnya kayak tadi yang dibahas Muin. Kalaupun 40, sudah 40 kan ada problem, ada saja yang dua enggak sah. Padahal sekali yang dua enggak sah, semuanya ikut enggak sah karena syaratnya jamaah harus 40 ini sah semua. Mas kamu gak ada masalah, setelah 40 pun ada masalah. Iya betul, tadi kan seperti itu. Ada masalah. Amalan kula suwun nih tabarok kalian mbah-mbah yang pendiri Pondok Damaran, pokoknya kula suwun. Jelas kula seneng ngaji ngene seneng. Kula suwun sama niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur Nabi datang ke masjid, ada satu kelompok yang berdoa. Terus ada kelompok yang diskusi fikih. Nabi ini cerita di Ihya di kitab Majmu'. Nabi ikut gabung yang sedang yata'allamun al-fiqh, yang sedang diskusi hukum halal haram. Kata Nabi ngendikan amma haula, mereka itu fayatun, mereka berdoa insya'a ajaba wa illa ya enggak, mereka itu orang-orang berdoa kalau mau berkehendak ya disembadani, nak ora ya ora. Terus tapi kalau mereka ini belajar ilmu maka selalu baik, karena ilmu itu selalu baik. Ora donga diurano langit bumi. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Masyhur ini. Kata Nabi, wa inna talibal ilmi, sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khairah, itu didoakan semuanya hatta khutfil bahr. Itu masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, ada dua kelompok, yang satu berdoa, yang satu belajar. Orang jaga, Nabi masuk, orang kan mikir ini Nabi ikut kelompok yang mana? Ternyata Nabi ikut kelompok yang yata'allamun al-fiqh, yang belajar apa? Fikih. Karena ini fikih mendesak sekali. Coba orang bisa wiridan karena ada masjid, orang bisa wiridan bersama-sama karena ada jamun. Nah ini kalau ulama fikih nggak mengesahkan, ini jamun nggak ada semua. Sampai orang berbondong-bondong ke masjid karena ulama mengatakan itu wajib berdoain. Jika wong aras-arasan lah, tangi turullah, lagi sumpeklah Jumatan, barokah ulama darani wajib. Bareng wis do Jumatan, kiai sing thariqah lagi mimpin wiridan. Wiridan sah ya bergantung carane sesuci sah, carane thaharah sah. Mereka kumpul mergo fatwane ulama fikih iku wajib. Tapi lagi-lagi enggak bisa, kita enggak bergantung sama fatwa fikih ini enggak bisa. Nah khawatir saya kita salah fatwa mengatakan Jumatan harus 40 terus tidak mengesahkan yang dunal arba'in. Akhir ra ono desa binaan latihan gawe Jumatan. Mergo fatwane sampeyan sing jari ini berdasar fathul Mu'in. Jari cara Mu'in sing aran cek sugih, Mu'in ku sing dile cung. Wong aku sing aran Mu'in cek eling. Ning kono ku tak terterano wasuilal bulkiniyu. Hilang bah pas bab iku hilang. Nah saya kecewanya bukan apa-apa Kang. Kalau takbir itu ada di Majmu' atau kitab-kitab yang aneh, mungkin kita maklumi ya. Takbir ini kan ada di kitab yang sangat terkenal. Terkenal judulnya maksudnya. Ya judulnya nyatanya Doraron. Saya mohon sekali ya, seperti ini harus diterkenalkan. Karena ciri utama agama itu dimaklumatkan. Saya ulang lagi, ciri utama agama itu dimaklumatkan. Makanya kata Allah, ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tujuan Allah urusan diperjelas supaya kamu tahu. Apa? Supaya kamu tahu. Makanya agama ini liyuzhirahu ala dini kulli, supaya semuanya jelas. Caranya jelas ya ulama harus memaklumatkan. Jadi yang dimaksud idza zuharatil fitanu wal bid'u falyuzhiril alim ilmah wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika hukum itu pating selingklak, fitnah pating berserakan, falyuzhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing ilmune wong alim kudu ngetokno ilmune. Carane yo dimaklumatkan bahwa sahnya itu ada di Mu'in, ada di I'ana, ada di kitab Tadhkirun Nas. Kita omongkan
Cokok dimpet dhewe. Fal yudhir al alim ilma. Ya kula bali mal idza zuharatil fitan wal fitau fal yudhiril alim ilmahu. Wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau kita tidak memperlihatkan ilmu kita, malah kita mendapat laknat. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama-sama ceramah dari Kiai Haji Baharudin Nur Salim. Semoga dengan ceramah beliau kita bisa mengambil ilmu yang manfaat, yang insya Allah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.